Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang emulgator dari hewan. Masih kelanjutan dari materi kita yang kemarin ya. Oke. Pertama adalah emulgator dari hewan. Kuning telur, lecitin, dan kolesterol yang semuanya dapat berfungsi sebagai emulgator. Tipe MA atau minyak dalam air. Mampu mengemulsikan minyak lemak 4 kali beratnya dan minyak menguap 2 kali beratnya. Yang kedua adalah adapslane. Ya, kolesterolnya emulgator tipe AM, air dalam minyak. Biasanya digunakan untuk pemakaian luar ya, dan akan menambah kemampuan minyak untuk menyerap air. Jadi keunggulan dari adapslane itu dia bisa berikatan dengan air dan juga bisa berikatan dengan lemak. Dalam keadaan kering dapat menyerap air 2 kali dari beratnya. Selanjutnya adalah magnesium aluminium silikat atau vegum. Senyawa organik dari garam, magnesium, dan aluminium untuk tipe minyak dalam air. Biasanya kadarnya 1% dan untuk penggunaan luar. Bentonit kita udah pernah buat juga ya di lab waktu itu. Tanah liat yang terdiri senyawa aluminium silikat yang dapat mengabsorpsikan sejumlah besar air sehingga massa seperti gel digunakan sebanyak 5%. Selanjutnya adalah emulgator buatan ya. Ini adalah dibuat secara kimia. Sabun untuk tujuan luar sangat pekat terhadap elektrolit, membentuk minyak dalam air maupun air dalam minyak tergantung dari valensinya. Twin 20, 40, 60, 80, span 20, 40, 80. Ini juga pernah kita buat ya untuk membuat sediaan minyak gosok ya waktu itu di botol dengan menggunakan twin dan span. Emulgator dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu anionik, sabun alkali, natrium lauryl sulfat misalnya. Kedua adalah kationik, senyawa aluminium kuartener atau lecitin. Yang ketiga adalah non-ionik, twin dan span, amfoter, protein, dan lecitin. Yang selanjutnya adalah metode pembuatan emulsi. Metode gom kering atau kontinental ini juga yang sering digunakan ya di lab ya. Metode ini pengelapan emulsi dicampur dengan minyaknya terlebih dahulu, misalnya PGA dengan minyaknya dulu, kemudian tambahkan air untuk menambah atau membentuk korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa yang tersedia airnya. Yang kedua adalah metode gom basah ya, atau metode Inggris. Yang pernah kita buat adalah seperti membuat balsam peru ya. Zat pengemulsi tambah dengan air ke dalam air membentuk suatu musilago. Jadi PGA dengan airnya dibuat musilago dulu, kemudian tambahkan minyak perlahan-lahan untuk ya dicampurkan membentuk emulsi, kemudian diencerkan baru dimasukkan ke dalam botol. Yang kedua adalah metode Forbes untuk minyak menguap dan minyak-minyak yang serta mempunyai viskositas yang kurang. Ya, metode Forbes ini kita sebut juga metode botol. Biasanya digunakan untuk pembuatan linimen minyak gosok yang pernah kita buat pada saat praktek. Ya. Gom dimasukkan ke dalam botol kering ya, misalnya tambahkan 2 bagian air, tutup, kemudian dikocok. Atau pada pembuatan linimen ganda fura atau linimen amonia ya, kita gunakan dengan metode Forbes. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan emulsi ya, bila nanti kerja di industri mungkin ya, ada namanya homogenizer, dispersi dari kedua cairan terjadi karena campuran dipaksa melalui saluran lubang kecil dengan tekanan besar di alatnya ya. Yang kedua adalah colloid mill, terdiri dari rotor atau stator dengan permukaan penggilingan yang dapat diatur. Colloid mill digunakan untuk memperoleh derajat dispersi yang tinggi dalam cairan. Ya, ini adalah versi industri. Ya, kalau di lab kita masih manual dengan menggunakan lumpang dan alu. Selanjutnya adalah pembuatan emulsi dengan PGA. Jumlah gom arok digunakan untuk minyak lemak, biasanya setengah dari jumlah minyaknya.
Misalnya oleum sesami, berarti PGA-nya adalah setengahnya, 10, PGA-nya berarti 5. Kecuali oleum lisini sepertiganya, oleum liquoris 30%-nya. Yang kedua adalah lemak padat. Minyak astiri, balsam, dan zat pelarut dalam minyak. Zat padat tidak larut biasanya sama banyak jumlahnya. Seperti kampora, oleum cinnamomum, ya itu adalah beratnya sama dengan PGA-nya sama berat dengan minyak astirinya, sama banyak dengan kamporanya. Ya, air korpus 1,5 PGA kecuali PGA misalnya untuk minyak oleum risini dan oleum liquoris, biasanya 2,5 kali dari jumlah PGA-nya. Cara minyak dicampur dengan gom, ditambah dengan air korpusnya, air korpus PGA ya, terus ad korpus emosi, lalu diencerkan dengan air. Itu adalah metode gom kering contohnya. Selanjutnya adalah emosi dengan bahan agar, ya, sekitar 1-2% biasanya. Dilarutkan dengan air mendidih, kemudian ditambahkan minyak, kocok dengan kuat, metode botol atau 4-base. Selanjutnya adalah buat solusi mucilago agar-agar dimasukkan ke dalam minyak sedikit demi sedikit hingga terbentuknya emosi. Ini adalah pembuatan emosi dengan twin dan span. Jumlah yang digunakan adalah tergantung dari tipenya yang diinginkan. Span dilarutkan dengan minyak karena dia larut dalam minyak. Twin dilarutkan dengan bahan-bahan yang larut dalam air juga. Setelah itu massa 1 dan massa 2 dicampur hingga terbentuknya emosi. Selanjutnya adalah penambahan bahan lain yang dalam emosi. Misalnya bahannya larut dalam minyak dilarutkan dalam minyak, bahan larut dalam air dilarutkan dalam air. Bahan yang tidak larut dalam air maupun minyak dicampur dengan minyak. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.